3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu iqaqin nazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhim sultanik, amma ba'du. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Saifullah. Dan saya Nurjana. Kami dari Matematika 3 akan memulai presentasi pada saat ini. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Sini ada 3 pembahasan. Yang pertama itu tentang pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tentang kontradiksi antara anjuran dan larangan menulis hadis. Yang terakhir yaitu tentang metode Rasulullah SAW menyampaikan hadis pada masanya. Nah, langsung saja kita membahas tentang poin pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Di sini juga ada 2 poin. Yang pertama itu sebelum kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hadis tersebut, kita harus mengerti apa itu arti pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertumbuhan yaitu timbul, kemudian bertambah besar atau sempurna. Sementara yang dimaksud dengan perkembangan yang berasal dari kata kembang berarti mekar, terbuka atau membentang. Sehingga dengan demikian perkembangan dimaksudkan sebagai bertambah dengan sempurna dan meluas. Sedangkan perkembangan hadis yang dimaksud di sini adalah seperti yang dikemukakan oleh Endang Sutari, yaitu masa atau periode-periode yang dilalui oleh hadis semenjak dari masa lahirnya dan tumbuh dengan pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. Mempelajari sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, baik dari aspek periwayatan maupun pendewaannya sangat dipentingkan, karena dengannya dapat diketahui proses dan transformasi berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat, dan takrir dari Nabi sendiri kepada para sahabat dan seterusnya, sehingga munculnya kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dan bahan kajian selanjutnya. Kemudian kita beralih kepada pembahasan kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis yaitu asal-usul ajaran Islam kedua sesudah Al-Quran. Sebutan perkataan Nabi rata-rata merujuk pendapat seluruh sesuatu yang terjadi saat sebelum atau sehabis kenabiannya. Nah, sedangkan sebagian yang lainnya ada yang memisahkan antara keduanya. Ilmu sejarah serta perubahan perkataan Nabi bisa diamati dari 2 pandangan, berarti yakni periwayatan serta pembawaannya. Dari keduanya bisa diketahui proses dan transformasi yang bersangkutan dengan ucapan, aksi, perihal mengenai watak serta taklir dari utusan bicara tentang hadis dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW, yaitu membicarakan hadis pada awal pertumbuhannya. Maka dalam penjabarannya tidak lepas atau terkait langsung dengan Nabi Muhammad SAW sendiri, yang mana beliau adalah sebagai sumber hadis tersebut. Ketika Rasulullah membina umatnya selama 23 tahun, pada masa inilah merupakan kurun waktu turunnya wahyu dan sekaligus diurut. Nah, periode ini disebut asal al-wahyi wa at-takwin, masa turunnya wahyu dan perbentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau aqwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis pada periode pertama adalah pada masa Rasulullah SAW masih hidup, sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah SAW adalah sumber hadis, karena hadis itu pada hakikatnya adalah
ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Sebab hadis Nabi Muhammad SAW adalah ajaran Islam yang kedudukannya berada setelah Al-Quran. Wahyu yang diterangkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takdirnya, sehingga apa yang didengar dan yang disaksikan oleh para sahabat itu adalah pedoman bagi amalia dan kemudian mereka. Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabatnya agar untuk menghafalnya, menyampaikan dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun memang beliau juga banyak memberikan semangat melalui doa-doanya, dan tidak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikan kepada orang lain. Hal tersebut kemudian membuat semangat motivasi para sahabat meningkat dan dalam menghafal hadis. Para sahabat pun sebenarnya dapat secara langsung memperoleh suatu hadis yang dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan sebuah hadis sangat fleksibel. Terkadang hadis yang disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang pula juga di rumah Nabi sendiri. Kemudian pada pembahasan berikutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya adalah kontradiksi, larangan, dan anjuran tentang menulis hadis. Terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan mengenai penulisan hadis dan mereka bertentangan, yaitu antara kelompok yang menyatakan menulis hadis itu dilarang dan kelompok yang menyatakan bahwa menulis hadis itu menjadi anjuran. Dalam menyikapi kontradiksi ini, kami akan memberikan dalil mengenai larangan dan anjuran menulis hadis. Menurut Rashid Ridho, di antara hadis larangan yang paling sahih adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, jangan kamu menulis apapun yang bersumber dariku, kecuali ayat-ayat Al-Quran, dan barang siapa yang telah menulis apa yang bersumber dariku selain Al-Quran, maka hendaklah dia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sedangkan yang paling sahih dari hadis-hadis yang membolehkan penulisan hadis adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, tulislah hadis untuk Abi Syah dari Ahmad Ibn Hanbal tahun 232. Kedua hadis tersebut memiliki pertentangan, namun keduanya masih bisa dikompromikan. Menurut Ridho, larangan dalam hadis Abu Sa'id dimaksudkan larangan menjadikan hadis sama kedudukannya dengan Al-Quran, karena pada saat itu Rasulullah khawatir tercampurnya ayat Al-Quran pada saat penulisan hadis, karena dianggap segala sesuatu yang keluar dari mulut Rasul adalah wahyu dan juga kepanjangan. Orang pada masa itu banyak yang tidak tahu baca tulis. Sedangkan Abu Hurairah sendiri berpendapat lain yang mengatakan jika sekiranya kedua hadis itu bertentangan, maka yang satu merupakan nasih bagi yang lain. Menurutnya, hadis yang menjadi nasih itu adalah hadis yang melarang penulisan. Alasan yang diajukan adalah yang pertama, sahabat setelah Nabi wafat tidak menyenangi penulisan hadis. Dan yang kedua, para sahabat tidak pernah membukukan hadis. Kedua argumen itu ia berkuat dengan ucapan-ucapan Abi Sa'id, Ali, dan Omar tentang keengganan mereka menulis hadis. Jadi menurut Abu Hurairah, hadis larangan lebih akhir urutnya daripada hadis yang membolehkan. Menurut Abu Syuhbah, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah merupakan nasih bagi hadis Abi Sa'id. Argumennya adalah, yang pertama, kisah Abu Syah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, yakni tahun penaklukan Mekah. Dan yang kedua, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi, menurut kedua argumen ini, hadis larangan lebih awal urutnya daripada hadis yang membolehkan. Dan hadis larangan itu dipandang mansukh. Kedua argumen ini lebih kuat dibandingkan dengan argumen yang dimajukan oleh Abu Hurairah di atas. Sehingga dalam menyikapi kontradiksi ini, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan tersebut terjadi pada masa awal Islam karena dikhawatirkan akan bercampur aduk antara hadis dan Al-Quran. Sedangkan masa menjelang wafatnya Rasul, jumlah umat Islam sudah semakin banyak dan mereka telah dapat membedakan antara hadis dan Al-Quran. Karenanya Rasulullah SAW membolehkan penulisan hadis. Jadi menurut versi ini, hadis berupa larangan telah dinasahkan oleh hadis yang berisi kebolehan.
Materi yang selanjutnya adalah metode Rasul menyampaikan hadis. Dalam riwayat Al-Bukhari, Ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan yaitu jangan sampai menimbulkan rasa bosan di antara para sahabat. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya dan beraneka ragam cara sampai menjadikan para sahabat agar selalu giat dalam menghadiri majelisnya. Ada beberapa metode atau cara Rasulullah SAW dalam mengajarkan hadisnya kepada para pengikutnya atau sahabatnya dan tetap disesuaikan dengan kondisi mereka. Yang pertama, via para jamaah. Pada saat pembinaannya yang disebut majelis al-ilmi, dengan majelis ini para sahabat memperoleh banyak kesempatan buat menerima hadis. Alhasil mereka bergerak untuk senantiasa mengonsentrasikan diri buat meneladani gerakannya. Yang kedua adalah dalam banyak kemungkinan Rasulullah SAW juga menyatakan hadisnya melewati para sahabat, yang seterusnya oleh para sahabat itu disampaikan pada orang lain. Dan yang ketiga, melalui khutbah atau ceramah, pidato atau ceramah rohani di tempat yang terbuka. Misalnya ketika Haji Wada dan Fath al-Mekah ketika Nabi menunaikan haji pada tahun 10 Hijriah, Nabi menyampaikannya dalam khutbahnya yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan yang keempat, dengan perilaku langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya atau jalur musyahadah seperti yang berhubungan dengan praktek-praktek ibadah serta muamalah. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan kelebihan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.